Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali. Saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara-saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut. Itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya, jangan amin dulu. Bukan makmur partainya, bukan makmur kabinetnya, bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan makmur kimplesnya, bukan, tetapi memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, saudara-saudara, saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini, kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan. Muka polos, otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Ini kalau di negara kita enggak. Di negara kita ngomongnya negara demokrasi. Ini negara demokrasi. Tapi perbedaan pendapat yang kita sampaikan, ya, para ustadz, para dai, para kiai, para habaib, yang kita sampaikan dianggap provokasi. Katanya negara demokrasi. Katanya negara demokrasi. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, Habib Rizik menyampaikan kebenaran, Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, saya di penjara, kami semua dimasukkan penjara, berusaha untuk dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalian berkata ini negara demokrasi. Saya sampaikan kepada kalian, kalian, demi Allah, kalian bisa penjarakan kami, bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Kalian borgol tangan kami, bisa. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Kalian asingkan kami, bisa. Kalian mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami, bahkan kalau kalian bisa silahkan bunuh kami. Tetapi demi Allah,
suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara. Kalian bisa memenjarakan saya, memborgol saya, tapi kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, Habib Rizik sampaikan, Habib Hanif dan para habaib, para kiai-kiai, yang Kiai Munawir sampaikan, yang Kiai, anak taunya beliau ini suka begini-begini. Kiai siapa? Kiai Nul Yakin, ya Allah, namanya luar biasa. Ya, Kiai Nul Yakin sampaikan kebenaran, cuma untungnya beliau nggak dikriminalisasi, itu aja. Yang dikriminalisasi ya Rizik, saya, tapi itu era Mulyono, itu rezim Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau? Saudara-saudara, ceramah saya di Lampung kemarin, ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya, saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik, kalau ada yang nggak baik ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang. Bahar bin Smith itu, Bahar bin Smith ada yang benar ya dia bakal bilang benar, salah dia bakal bilang salah. Nggak ada tawar menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Belum mau hampir 2 bulan, semua koruptor-koruptor dibabat sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Kepedulian Prabowo kepada Palestina, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bahkan nanti ini acara Reuni 212 dipermudah ketika masa pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan rezimnya Mulyono. Betul? Bagus nggak? Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara-saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut. Itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo, itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya.
Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi, Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaitan, terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono, terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita nggak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum, karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tidak ada tawar-menawar, betul? 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 Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak se-Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, ormas sama ormas berantem, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama pertama, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Nggak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan, betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat, sekarang sudah selesai. Ayo para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi saudara-saudara sekalian, beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman, tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya Bahar bin Smith akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa
bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya, jangan amin dulu, bukan makmur partainya, bukan makmur kabinetnya, bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan makmur kimplesnya, bukan, tetapi memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini, kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan. Muka polos, otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Ini adalah muntahal khauf, muntahal khasyah. Puncak rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Lantas beb, apa muntahal mahabbah? Apa puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Lihatlah Sumayyah binti Khabbab, ibunda daripada Amr bin Yasir. Sumayyah binti Khabbab seorang wanita tua renta. Dia dan suaminya, dia dikubur setengah badan, perutnya ditusuk tombak keluar isi perutnya, dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan dunia, kesenangan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, sehingga harus meninggalkan Nabi Muhammad? Dikubur setengah badan, disiksa, dicambuk, kehujanan, kepanasan, isi perutnya keluar. Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Sumayyah binti Khabbab ini wanita. Sengaja saya jelaskan pertama yang wanita dulu, bagaimana yang laki-lakinya. Sayyidatuna Nusaybah diberi gelar Hamiyatul Rasul, sang pelindung Rasulullah, sang penjaga Rasulullah. Ketika perang, tangan kanannya putus. Ini perempuan, tangan kanannya putus, tangan kirinya putus. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah, menjaga Rasulullah, agar tidak ada satu helai pun rambutnya Rasulullah jatuh di muka tanah. Sayyidatuna Nusaybah rela kehilangan tangan kanannya dan tangan kirinya untuk melindungi Rasulullah. Itu seorang wanita, saudara-saudara. Beliau lebih memilih kehilangan kedua tangannya, lebih memilih kehilangan nyawanya, lebih memilih ruhnya terpisah dari jasad daripada harus meninggalkan Nabi Muhammad di medan peperangan, saudara-saudara. Dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika akan masuk ke Gua Thur, beliau berkata, "Ya Rasulullah, jangan engkau yang masuk lebih dulu, biar aku yang masuk untuk memastikan. Takutnya di dalam ada binatang-binatang buas. Andaikan ada binatang buas, maka aku akan mati lebih dulu, ya Rasulullah." Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau lihat ada banyak lubang-lubang di gua itu, semua beliau tutup lubang-lubang itu. Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah tertidur pulas, ada satu lubang yang belum sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari lubang itu keluarlah ular. Ada ulama berbeda pendapat, ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular. Itu ular tidak bisa keluar karena ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, sehingga ular itu mematuk bagian tubuh yang menutup lubang tersebut. Ketika dipatuk, Sayyidina Abu Bakar terkena racun daripada ular itu, tapi beliau tahan sakitnya.
sampai beliau nggak kuat nahan sakit, air mata beliau menetes di pipi suci Rasulullah SAW. Ketika air mata itu menetes, Rasulullah bangun dan berkata, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak rela, kau nggak ridho menemaniku? Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tidak rela, siapa yang tidak ridho ya Rasulullah? Hanya saja tadi aku digigit oleh binatang berbisa, aku tahan agar engkau tidak, aku tahu agar engkau sedang lelah, sedang capek, sengaja aku tidak bergerak agar engkau tidak terbangun, tapi air mataku membangunkanmu karena aku tidak kuat menahan sakitnya ya Rasulullah. Diambil bagian tubuh itu dan dicium oleh Rasulullah. Sebab ulama masih beda pendapat, ada yang bilang tangan, ada yang bilang kaki, ada yang bilang ini. Akhirnya saudara-saudara, sembuhlah rasa sakit tersebut. Nah, ketika Rasulullah dalam gua Thur, Sayyidina Abu Bakar punya anak yang bernama Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar.